Halo seller, video kali ini kita akan membahas terkait cara membuat pesanan purna jual manual di sistem Bigseller. Jadi, untuk membantu penjual mengelola pesanan after sale dan menjadi lebih mudah terpusat, Bigseller kini mendukung penanganan after sale untuk pesanan manual. Nah, jadi melalui fitur ini teman-teman seller dapat melacak progres after sale, memudahkan rekonsiliasi keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan after sale. Jadi contohnya, ada pesanan Shopee dengan pengiriman gagal, pesanan sudah selesai dan pembeli mengajukan permintaan hanya pengembalian dana. Karena sistem tidak dapat melakukan retur gudang otomatis, teman-teman seller dapat menyelesaikan secara manual menggunakan fitur pesanan purna jual manual ini. Nah, di sini pesanan purna jual ini hanya untuk pesanan di status menunggu pick up, pesanan dikirim, pesanan selesai, dan juga pesanan yang dibatalkan yang didaftarkan sebagai purna jual manual. Nah, dan di sini juga teman-teman pastikan sudah menggunakan atau mendapatkan hak akses pengembalian dana purna jual. Setelah itu baru dapat mengelola pesanan purna jual manual di sistem Bigseller. Nah, jadi hak aksesnya ini kita ada di sub akun. Kalau misalnya teman-teman seller menggunakan sub akun, ini main akunnya ini atau akun utamanya wajib memberikan akses ke fitur purna jual manual. Nah, fiturnya ini di sini nama aksesnya pengembalian dana purna jual. Yang ini dua ini. Jadi harus mendapatkan akses kedua fitur ini di menu pesanan kayak gitu. Kalau misalnya sudah dapat akses kedua fitur ini, baru teman-teman seller bisa menggunakan fitur pesanan purna jual manual. Nah, di bagian sini. Nah, untuk caranya sendiri, di sini kita ada beberapa jenis purna jual yang bisa diproses. Pertama ini ada jenis pengembalian barang dan dana, hanya pengembalian dana dan juga ubah barang. Nah, untuk caranya sendiri di sini contoh kita praktik menggunakan pengembalian barang dan dana dulu. Kita bisa buat cara pertamanya kita bisa buat pesanan purna jualnya terlebih dahulu. Nah, kita klik di bagian buat pesanan purna jual, nanti akan muncul beberapa pesanan yang bisa dibuatkan. Kita bisa filter, kita mau marketplace Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, atau misalnya kita mau pakai pesanan manual. Contoh di sini kita bisa pakai yang pesanan manual. Selanjutnya kita bisa pilih pesanannya, atau misalnya mau difilter berdasarkan waktu pesanan dibuat atau mencari berdasarkan nomor pesanan, ini juga bisa. Nah, contoh kita pilih pesanan ini. Nah, pengembalian barang dan dana nanti kita bisa pilih atau masukkan jumlah returnya berapa. Jumlah retur berdasarkan jumlah pesanannya ini. Dan dana returnya juga bisa diinput. Misal contoh di sini 10.000, di sini 15.000. Nah, nomor returnya di sini kita bisa input nomor resinya, contoh alasan purna jualnya, pengembalian barang dan dana, contoh produk rusak kayak gitu contoh. Nah, gudang tujuannya di sini kita juga bisa pilih. Kalau misal teman-teman seller ada gudang khusus untuk produk-produk returan, di sini bisa dipilih, atau bisa juga kita pilih gudang tujuan berdasarkan gudang pesanannya sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita bisa checklist mana SKU gudang yang untuk pengembalian barang. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa klik buat. Sini kita calin dulu nomor pesanannya, contoh. Kita klik buat. Nah, di sini. Nah, selanjutnya untuk cara selanjutnya kita bisa filter, kita bisa cari pesanannya, lalu di sini ada yang namanya konfirmasi. Nah, kalau misalnya kita klik di sini ada status menunggu konfirmasi, lalu ada konfirmasi pengembalian barang, terima pengembalian barang, dan pengembalian dana sedang diproses. Nah, cara pertama setelah kita membuat pesanan purna jualnya, kita klik konfirmasi dulu. Nah, kalau kita klik konfirmasi berarti nanti menunggu masuknya, pasti akan masuk ke halaman konfirmasi pengembalian barang.
di sini. Nah, kalau kita kembalikan lagi, nanti akan masuk ke menunggu konfirmasi. Kayak gitu. Atau kalau misalnya kita klik konfirmasi dan tambah stok, berarti nanti akan otomatis masuk ke terima pengembalian barang. Kayak gini. Jadi ada dua. Pertama kita klik konfirmasi aja, nanti akan masuk ke konfirmasi pengembalian barang, dimana nanti di sini kita bisa cross check lagi dulu untuk rincian purna jual yang sudah kita buat. Kalau misalnya ada yang salah, kita bisa kembalikan. Jadi nanti otomatis masuk menunggu konfirmasi. Kalau kita pilih yang tadi konfirmasi dan tambah stok, nanti akan otomatis pindah statusnya ke terima pengembalian barang. Nah, kalau sudah terima pengembalian barang, selanjutnya kita bisa buat pesanan pengembalian dananya. Ini di sini kita bisa buat pesanan pengembalian dana, kita checklist dulu. Lalu di sini kita klik buat pesanan pengembalian dana. Nah, di sini kita bisa proses nih pengembalian dananya nih mau ke bank apa kayak gitu. Jadi kita bisa ketahuan untuk masing-masing pengembalian dananya ini nih masuk ke bank mana. Kita bisa input penerimanya, nama akun banknya, dan juga sampai unggah bukti transfer atau bukti pembayarannya. Contoh di sini pembayarannya ke rekening Big Seller contoh. Nah, nomor rekeningnya contoh ini, akun banknya misalnya BCA. Nah, bukti pembayaran ini juga kita bisa unggah catatannya. Nah, pengembalian dananya di sini pun kita bisa tulis kita mau pengembalian dana yang sebagian, atau misal kita mau pengembalian dana full nih sesuai dengan yang dibayarkan oleh pembeli. Contoh kita pakai yang semuanya. Selanjutnya kita bisa klik buat. Nah, kalau sudah klik buat, nanti otomatis masuk ke pengembalian dana sedang diproses. Nah, caranya gimana? Di sini kita tinggal terima atau tolak aja pengembalian dananya. Nah, caranya kita bisa masuk ke pengembalian dana purna jual di bagian sini. Nah, di sini akan terlihat nih berapa pengembalian dana purna jual yang kita buat. Status-statusnya juga terlihat. Di sini menunggu dibayar, sudah dibayar. Nah, di sini statusnya. Nah, kalau menunggu dibayar, berarti di sini ada di kolom aksi ada yang namanya konfirmasi pengembalian dana atau tolak pengajuan. Jadi contoh kalau misalnya memang pengembalian dana prosesnya sudah selesai, terus juga setelah kita cross check, kita cek di mutasi rekeningnya ini sudah masuk dananya, berarti kita tinggal konfirmasi pengembalian dana aja. Nah, kalau kita klik konfirmasi pengembalian dana, nanti kita bisa inputkan lagi nih untuk bukti pembayarannya kalau memang sudah dibayarkan atau sudah diterima oleh pembeli kayak gitu dananya. Nah, kita bisa tambahkan atau unggah gambarnya ini maksimal paling banyak 3 gambar. Kalau sudah, kita klik konfirmasi, nanti otomatis status pengembalian dananya akan berubah menjadi sudah dibayar. Nah, ini proses pengembalian barang dan dana untuk manual, pesanan manual atau purna jual manual. Nah, otomatis nanti akan masuk ke purna jual selesai. Nah, jenis purna jual lainnya ini ada hanya pengembalian dana. Hanya pengembalian dana, nanti caranya pertamanya sama, kita klik buat pesanan purna jual, kita pilih pesanannya. Nah, selanjutnya kita pilihnya yang di jenis purna jualnya ini hanya pengembalian dana. Kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal masukkan aja nih jumlah pengembaliannya ada berapa, dana pengembaliannya di sini juga bisa kita inputkan. Di sini. Nah, selanjutnya kita pilih dulu SKU-nya. Kayak biasa kita masukkan nomor resi returnya juga, alasan purna jualnya. Setelah contoh produk kurang. Gudang tujuannya juga sama bisa kita pilih. Selanjutnya kita bisa klik buat. Ini. Nah, di sini juga akan muncul pop-up kalau misalnya pesanan tersebut sudah ada pesanan purna jual marketplace. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up nih, kita mau konfirmasi untuk membuat lagi atau misalnya mau kita batalkan aja. Kayak gitu. Nah, kalau dibuat berarti nanti akan masuk ke sini. Nah, untuk caranya pertama-tama sama, kita konfirmasi dulu. Kita konfirmasi. Nah, bedanya kalau misalnya kita pengembalian dana, kita hanya pengembalian dana aja, jadi tidak ada konfirmasi
pengembalian barangnya. Setelah kita klik konfirmasi, nanti otomatis akan masuk ke konfirmasi pengembalian dana. Di sini. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, nanti selanjutnya kita bisa buat pesanan pengembalian dananya lagi untuk memasukkan informasi pengembalian dananya ini melalui rekening apa. Di sini atas nama reseller, bank penerimanya BRI, nomor akun banknya. Di sini kita unggah bukti pembayaran kita ke pembeli. Nah, kalau sudah kita klik buat, nanti otomatis masuk ke pesanan atau pengembalian dana sedang diproses. Nah, kalau sudah masuk sini, sama kita masuk ke pengembalian dana purna jual dan kita terima atau tolak pengajuannya. Kita cross check dulu sudah masuk belum dananya, pembelinya sudah cross check. Kalau misalnya memang sudah masuk, kita konfirmasi lagi. Kita upload juga bukti pembayarannya. Nah, kalau sudah nanti akan masuk ke sudah dibayar. Nah, jadi di sini akan terlihat nih berapa pengajuan atau purna jual yang kita buat, mana yang sudah dibayar dan mana yang belum dibayar. Nanti kita bisa cross check masing-masing. Ini cara untuk jenis purna jual pengembalian dana. Nah, ada juga yang namanya untuk jenis purna jual ubah barang. Contoh kalau misalnya barangnya ini pembeli mengajukan untuk mengubah barangnya kayak gitu, atau mau ubah barang karena contoh stoknya ini habis, jadi pembeli mengajukan untuk ubah barang ke varian lain, atau mungkin pembeli salah pilih, salah beli, harusnya variasi A tapi belinya ini variasi B. Nanti bisa juga kita ubah barang, kita returnya berdasarkan ubah barang. Nah, untuk cara ubah barang sendiri nanti sama, kita pilih dulu pesanan purna jualnya, kita buat dulu, kita pilih pesanannya. Selanjutnya kita pilih yang jenis purna jual ubah barang. Nah, kalau ubah barang ini kita perlu memasukkan SKU gudang lagi yang mau kita ubah produknya, dan kita pilih produk mana yang mau kita hapus atau misalnya mau ditukar. Contoh SKU ini nih mau ditukar. Kita pilih dulu SKU gudang barunya yang mau kita tukar ubah barang. Kita pilih dulu produk yang mau kita ubah. Kita klik tambah SKU gudang untuk ubah produk. Kita masukkan produk mana yang mau kita kirimkan ulang. Nah, kayak gini. Ubah barang. Nah, ini yang kita return. Nah, kita bisa pilih nih produk mana yang mau diubah. Nanti kita tinggal hapus aja salah satunya. Contoh ini, kita hapus. Nanti jumlah tukar barangnya ini sama kayak gitu. Nomor IC returnya bisa kita ubah juga. Contoh mau ubah variasi. Gudang tujuannya juga. Kalau sudah, kita klik SKU gudangnya. Dana tukarnya sini kita masukkan juga. Kalau sudah, kita klik buat. Nah, otomatis dia akan masuk ke menunggu konfirmasi juga. Di sini kita konfirmasi dulu, kita bisa konfirmasi atau konfirmasi dan tambah stok kayak gitu. Jadi ini yang hanya konfirmasi saja, ini hanya pengembalian dana. Kita bisa klik konfirmasi dan tambah stok. Nanti akan masuk ke terima pengembalian barang. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buat pesanan baru. Jadi kalau misalnya ubah barang ini, kita bisa buat pesanan baru yang ingin kita kirimkan ke pembeli lagi, karena kan kita produknya kita ubah nih, dan otomatis kita harus mengirimkan ulang ke pembeli nih produk yang diubah tersebut. Nah, kita bisa buat pesanan baru. Nah, untuk pesanan yang terbuat sendiri ini adalah pesanan tautan kayak gitu. Jadi akan terbuat satu pesanan tautan dengan nomor pesanan sendiri yang sudah terbuat. Nah, di sini contohnya. Nah, selanjutnya kita tinggal inputkan saja seperti biasa untuk pesanannya. Ini kan produk baru yang mau kita kirimkan ke pembeli yang tadi sudah kita ubah. Nah, kalau sudah, kita klik simpan dan setujui.
Oh, informasi pelanggannya dulu kita pilih dulu. Enter nomor teleponnya, daerahnya, contoh di sini kita asal. Nah, kalau sudah nanti kita klik simpan dan setuju. Oh, ini alamat. Jangan lupa alamat lengkap penerimanya juga wajib diinputkan. Alamat ini. Kayak gitu. Nah, di sini seperti ini juga kalau misalnya memang ada hutang, pengaturan hutang bisa kita aktifkan ataupun bisa tidak kita aktifkan. Nah, otomatis dia akan langsung masuk ke menunggu setujui untuk pesanannya. Nah, ini pesanan tautan yang sudah kita buat. Pesanan tautan. Nah, selanjutnya kita tinggal proses seperti biasa. Kita proses seperti biasa pesanannya sampai selesai. Kalau sudah, nanti baru kita proses lagi. Nah, otomatis pesanan yang sebelumnya itu sudah kita proses selesai. Dan juga pesanan yang baru kita ubah barangnya, kita bisa proses seperti biasa. Nah, itu cara untuk menggunakan pesanan purna jual yang ubah barang di bagian sini. Nah, kalau misalnya nanti sudah selesai pengembalian dananya, nah ini nanti kita tinggal seperti biasa, kita pengembalian dana sedang diproses, nah kita filter lagi di sini. Kalau misalnya returan yang kita ubah barangnya itu sudah kita terima pengembalian barangnya, nanti kita masuk ke pengembalian dana purna jual seperti biasa, seperti tadi, untuk pelunasan status sudah dibayar dari pesanannya dan konfirmasi atau tolak pengajuannya. Nah, seperti itu untuk cara gunakan pesanan purna jual manual di sistem Big Seller. Untuk proses pesanan manual jadi lebih mudah. Nah, jika teman-teman seller punya pertanyaan terkait penggunaan fitur Big Seller lainnya, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram. Agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.